Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sorry. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari modul 4 sistem manajemen basis data atau SQL. Teori dasar dari SQL. Secara umum, perintah yang terdapat dalam SQL diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama DDL atau Data Definition Language, kemudian yang kedua DML, Data Manipulation Language, dan yang ketiga adalah DCL, Data Control Language. DDL merupakan perintah SQL yang berkaitan dengan struktur database. Biasanya di sini lebih ke tabel seperti create, alter, remove, dan drop. Dan untuk DML merupakan perintah SQL yang berkaitan dengan manipulasi data seperti select, insert, update, dan delete. Kemudian untuk DCL itu kan perintah SQL yang berkaitan dengan manipulasi user dan akses seperti grant dan juga revoke. Dan di sini select merupakan salah satu fondasi dalam SQL. Select digunakan untuk menemukan data, terlebih untuk mencari informasi dalam kumpulan data. Sintaks dalam select itu dibagi ke dalam 6 komponen. Pertama, select diikuti oleh select list, dapat berupa literal value atau column list atau asterisk. Asterisk di sini bisa dikatakan untuk menunjukkan semua data. Kemudian komponen selanjutnya adalah from, diikuti oleh tabel name sesuai dengan data ataupun list yang akan ditampilkan. Kemudian adalah where, diikuti oleh kondisi secara umum. Kemudian ada group by. Di sini group by digunakan ketika ada fungsi-fungsi agregasi. Kemudian having itu digunakan untuk fungsi agregasi juga, dan order by di sini diikuti oleh direct list. Nah, untuk where, group by, having, dan order by ini kondisional, bisa tidak digunakan atau bisa juga digunakan. Bisa digunakan hanya where dan juga hanya where dan group by, atau hanya where dan order by, atau semuanya seperti itu. Di sini adalah perintahnya, yaitu select list from tabel name, nama tabel di sini, where kondisi, di sini ada kondisi, kemudian group by select listnya atau data atau field, kemudian having kondisi di sini, dan order by juga ada select list. Keterangan untuk select into from, where, group by, having, dan order by itu disertakan ketika membutuhkan di dalam pengolahan data. Dan untuk select list, tabel, resource, search condition, group by expression atau order dan order expression, di sini merupakan isian yang bisa dirubah berdasarkan kebutuhan. Kemudian untuk kurung kotak seperti ini di atas, maksudnya ini boleh digunakan, boleh tidak. Selanjutnya adalah menyaring data. Menyaring data itu dilakukan karena tidak semua data yang ada pada tabel ingin ditampilkan, terlebih ketika
tabelnya terbagi dalam beberapa kolom dengan jumlah data yang sangat besar. Kemudian ada operator perbandingan. Di sini untuk operator bandingan itu sama dengan, di sini ada keterangan untuk sama dengan itu menggunakan operator sama dengan juga. Kemudian untuk lebih besar dari menggunakan tutup kurung siku. Kemudian untuk lebih besar sama dengan itu menggunakan tutup kurung siku sama dengan, dan untuk kurang dari itu menggunakan buka kurung siku kurang dari sama dengan, itu menggunakan buka kurung siku sama dengan. Kemudian untuk kondisi tidak sama dengan itu menggunakan bisa menggunakan buka kurung dan tutup kurung siku atau menggunakan tanda seru sama dengan. Kemudian untuk but, when, dan and ini biasanya digunakan untuk mencari data di antara dua nilai. Untuk in di sini biasa di sini digunakan untuk mencocokkan dengan salah satu di antara daftar nilai atau beberapa. Kemudian like di sini digunakan untuk mencocokkan dengan pola karakter data, dan is null itu sama dengan ketika kondisi 0 atau kosong. Berikut adalah perintahnya di sini. Select bintang from nama tabel, where nama field, operator relasional, ketentuan. Contohnya di sini adalah select bintang from customer, where class ID sama dengan 10003 or class name while was calls. Ya, saya praktekkan langsung. Di sini saya menggunakan database sales. Kita gunakan customer tabel. Kita ke atasan dulu. Nah, di sini ada tabelnya. Selanjutnya perintahnya itu kita lihat di sini class ID disamakan ID or sini bukan or ya. Nah, kita akan coba menampilkan customer yang city-nya itu dari Singapura atau state-nya yang dari CA. Jadi untuk kodenya yaitu select bintang from nama tabel itu customer, kemudian kondisinya itu where city sama dengan Singapura or state sama dengan CA. Oke, kita lihat di sini hasilnya berhasil. Nah, di sini yang ditampilkan adalah customer yang city-nya dari Singapura dan juga state-nya CA. Kenapa di sini state-nya ada yang kosong 0 seperti ini? Itu karena tapi tampil datanya karena city-nya itu berasal dari Singapura. Dan kenapa di sini selain city-nya dari Singapura tampil karena kondisi yang kedua di sini or state-nya adalah CA. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini adalah pengurutan data itu ASC, DSC, order by. Mengurutkan yang pertama mengurutkan data. Untuk mengurutkan tampilan data dari suatu tabel menggunakan clause order by.
Class order by dapat digunakan untuk mengukur data berdasarkan ascending dari yang terkecil ke besar, kemudian descending itu dari besar ke kecil. Ini perintahnya adalah select bintang from product ordered by product name SC. Oke. Di sini kita tetap di customer saja. Di sini kita akan menggunakan credit limit. Ya, credit limit. Jadi select bintang from customer, kemudian where credit limit maaf salah ini lihat di sini order langsung order ya. Order by credit limit ascending dulu kita lihat. Nah, di sini datanya yang ditampilkan berdasarkan credit limit dari yang terendah sampai ke tertinggi, yaitu 227.600. Tahu di sini kita mengutipkan dari yang terbesar sampai terkecil dengan DSC. Lihat. Nah, sudah benar ya, pilih. Kemudian adalah perintah between in dan line. Between di sini digunakan ketika kita ingin menampilkan data atau mencari data dari antara dua nilai. Oke. Perintahnya adalah select bintang from order item where quantity between 1 and 10. Jadi di sini nanti datanya diberikan antara 1 sampai 10. Yang kuantitinya 1 sampai 10. Sini saya tetap menggunakan yang customer. Select from customer where tetap menggunakan yang credit limit between berapa limitnya, 60. Oke, kita ambil hasil aja untuk 60.000 dan 70.000. Kita running. Hasilnya yang kita berikan adalah seperti ini teman-teman. Jadi yang ditemukan itu dari data customer yang kredit limitnya itu antara 60.000 sampai dengan 70.000. Di sini yang ditampilkan di atas ataupun di bawah dari 60.000. Di bawah 60.000 dan juga di atas 70.000 itu tidak akan ditampilkan. Kemudian di sini ada in. Operator in ini digunakan untuk mencocokkan dengan suatu nilai. Di sini perintahnya customer alamat tertentu. Jadi select untuk select name, klik name field, follow tabel where field pencocok in. Ini fieldnya. Oke, seperti ini. Ini saya akan tetap menggunakan yang customer dulu di sini. Kita akan mencoba berdasarkan city ya, city
sekarang. Saya lihat tentang from customer where city in. Ini kita bisa menggunakan satu ataupun dua ya. Ini city-nya kita lihat tabel data dulu. Tabelnya di sini city-nya apa aja. Oke. Di sini ada Singapura dan juga Madrid ya. Madrid. Planning hasilnya. Oke. Di sini untuk data customer yang ditampilkan adalah customer yang city-nya itu di Madrid dan juga Singapura. Selain dari yang ditampilkan Madrid Singapura itu tidak akan ditampilkan. Kemudian operator like. Nah, operator like di sini digunakan untuk mencocokkan dengan karakter suatu data. Misal ini kita ingin menampilkan nama yang awalnya huruf I. Select from customer where isi karena yang diberikan nama berarti adalah customer name like. Nah, di dan juga persen tanda petik 1. Ini kita eksekusi running dan ini hasilnya. Data customer yang ditampilkan yaitu berdasarkan customer yang huruf awalnya itu di. Bagaimana kalau persennya kita taruh sini? Nah, ini artinya yang ditampilkan adalah customer yang nama akhirnya ada huruf D. Kita lihat. Oke. Sini ada LTD yang ditampilkan. Karena yang ditampilkan adalah di akhir nama. Jadi penggunaannya ketika ingin menampilkan mencari nama yang awalan dengan huruf A ataupun BC, itu persen ini ditempatkan di belakang huruf. Begitu sebaliknya, kalau ingin yang dicari itu yang akhiran D ataupun yang lainnya, maka penulisannya seperti ini. Berbeda lagi ketika di awal dan diakhiri oleh persen. Maka data yang ditampilkan adalah data customer yang namanya mengandung huruf D. Bukan hanya di depan dan di belakang, tapi di tengah juga bisa seperti ini. Land of toy in NC. D-nya ada di sini. Dia juga ditampilkan. Dan seperti ini, jadi juga di sini dia akan ditampilkan. Seperti itu. Kemudian ekspansi query di sini. Ekspansi query itu biasanya dapat digunakan untuk melakukan perubahan terhadap kolom keluaran. Menambah baris teks field keluaran. Yang pertama adalah mengganti nama field keluaran. Perintahnya adalah select nama field asal as, kemudian tanda petik nama field pengganti, tanda petik lagi row non tabel. Jadi untuk mengganti nama field keluaran itu menggunakan as. Sini saya ingin menentukan nama customer. Select petik customer name from customer seperti ini. Maka yang tampil ini nama fieldnya ya.
adalah customer name. Ketika kita ingin mengganti nama feednya seperti yang tadi itu menggunakan as atau alias, ini sama dengan alias. Ini bisa kita rubah menjadi nama. Kita coba. Nah, dia akan berubah menjadi nama di sini. Kemudian menambahkan baris text field keluaran. Perintahnya adalah select nama field tambahan, nama field asal from nama tabel. Contohnya select field name, kemudian diproses di density. Oke. Kita akan coba menampilkan nama customer. Select customer name, koma di sini diproduksi di. Oke, di sini kita asal kita kasih city customer. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Customer name atelier grafik asalnya dari Nantes, dan Signal Gift Stores asalnya dari Las Vegas. Ini seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ekspresi kondisi. Ekspresi kondisi ini jarang digunakan ya. Nah, tidak setiap query itu menggunakan yang namanya ekspresi kondisi. Perintahnya itu select nama field 1, cache nama field 2, when nilai field 2, then keterangan 1, else keterangan 2, and as nilai field 2 from nama tabel. Oke. Di sini saya akan coba kita ke tabel dulu. Kita lihat data yang kita gunakan. Oke, kita akan menentukan customer name dan juga create limit. Oke. Select dan customer name, cache. Di sini kita kondisinya kita ambil ini ya, create limit, when ke 21.000 ya, 21.000, then murah, else mahal, and then as di sini kita kasih jenis kredit ya, jenis kredit from customer. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke. Jadi when jika ini credit limitnya di sini, credit limit itu 21.000, maka yang dicetak adalah dan murah di sini untuk jenis kreditnya. Dan selain dari 21.000 itu adalah mahal. Di sini mahal semua. Berarti itu tuh. Itu. Kemudian lanjut ke agregasi dan pengelompokan data.
dalam proses data mentah menjadi data statistik diperlukan fungsi-fungsi yang dapat mengagregasi data tersebut. Fungsi ini meliputi sum, min, max, count, dan average atau AVG. Singkatnya AVG fungsinya. Untuk mencari rata-rata, menghitung rata-rata itu menggunakan kata kunci AVG atau average. Kemudian untuk menghitung cacat data atau jumlah baris itu adalah count, dan untuk memperoleh nilai terbesar itu adalah max, untuk memperoleh nilai terkecil itu adalah min, dan untuk memperoleh jumlah dari nilai data keseluruhan itu adalah sum. Kita langsung coba. Di sini kita tetap di customer dulu. Kita lihat average, kita mau mencari rata-rata yang credit limit ya. Untuk mencari rata-ratanya itu menggunakan kata kunci AVG. Jadi sintaksnya adalah select AVG buka kurung, lalu di sini adalah field yang ingin dicari rata-ratanya, yaitu credit limit from customer. Nah, ini adalah rata-rata dari seluruh nilai kredit limitnya. Kemudian di sini ada count untuk menghitung cacat data atau jumlah baris. Oke, kita ganti select count. Nah, untuk count di sini ini pengecualian karena count di sini menghitung jumlah baris ya. Kita bisa menggunakan credit limit juga. Credit limit from customer. Coba di sini. N-nya 122. Kita coba menggunakan bintang atau semua di sini. Coba di sini. Sama 122. Kita coba yang average menggunakan bintang. Mana hasilnya apakah sama seperti tadi? Error. Karena untuk average ini yang dihitung adalah angka. Berbeda dengan count. Count di sini karena baris. Di sini menggunakan kata kunci customer name ataupun city itu juga sama. Hasilnya akan 122 seperti tadi. Oke, selanjutnya adalah max. Ini adalah untuk memperoleh terbesar. Oke, select. Perintahnya ini sintaknya max credit limit. Kita akan mencari nilai terbesar pada tabel customer. Credit limit terbesar berapa kira-kira? Yaitu 227.600. Nah, apakah bisa menggunakan bintang? Kita coba. Itu tidak bisa juga karena yang dicari ini adalah nilai terbesar ya, jadi angka, jadi tidak bisa jika menggunakan atribut atau profit yang datanya isi fieldnya itu selain angka. Kemudian yang selanjutnya adalah min. Min credit limit from customer. Di sini paling kecil credit limit itu 0,0. Kita lihat apakah ada 0,0. Oh ya, ada di sini 0,00 ya. Oke, selanjutnya adalah sum. Sum di sini atau sum di sini digunakan untuk memperoleh jumlah dari semua data. Kita coba sum select sum credit limit from customer.
hasilnya ini adalah jumlah dari seluruh kredit limit. Apakah bisa menggunakan selain kredit limit? Kita coba. Misal customer name. Nah, 0. Kenapa? Karena di sini menyebabkan angka. Bahkan customer name ini isinya itu datanya itu tipe datanya berupa varchar, ya, karakter, bukan berupa huruf ya, bukan angka. Apakah bisa menggunakan bintang? Kita coba. Sum semuanya error karena hanya berlaku pada satu kerja hasilnya. Oke, selanjutnya adalah multiple table query. Nah, data-data yang disimpan dalam base data tersebar ke dalam beberapa tabel. Tabel ini dihubungkan dengan yang namanya referential constraint, yaitu hubungan antara origin key dan primary key. Karena itulah, untuk menggunakan informasi yang tersebar diperlukan metode untuk menggunakan properti tabel tersebut. Metode yang digunakan ada dua macam, yaitu join dan subquery. Perbedaannya, join menggunakan satu select, sedangkan subquery menggunakan dua atau lebih select. Umumnya dikatakan sebagai select within select. Oke. Di sini ada join. Bentuk join pertama kali adalah menggunakan kata kunci where untuk melakukan penggabungan tabel. Ini perintahnya yaitu select list from tabel 1 tabel 2 where tabel 1 PK ini primary key sama dengan tabel 2 FK origin key. Nah, dalam perkembangannya berubah menjadi join. Jadi tidak akan where di sini gunakan ketika ada kondisi yang dibutuhkan. Perintahnya adalah SQL. Dari SQL yang sudah berkembang itu select list from tabel 1 join tabel 2 on tabel 1 primary key sama dengan tabel 2 origin key. Tipe join di sini ada dua tipe join, yaitu join yang lebih menekan pada keberadaan data yang sama dan outer join. Pada inner join atau cross join, output atau hasil yang dibelakang adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, di mana baris yang tampil hanya yang memiliki kondisi kesamaan data. Kesamaan data berdasarkan relasinya, berdasarkan origin key dan juga primary key. Berikut adalah bentuk umum inner join yang umumnya hanya disebut sebagai join. Select nama tabel 1, nama kolom, nama kolom, nama tabel 2, nama kolom, nama tabel 2, nama kolom, dan from tabel 1, tabel 2, where tabel 1, dot atau titik nama kolom 1, primary key tabel 2, nama underscore kolom 1, origin key. Nah, contoh penggunanya seperti ini. Select vendor name product underscore name from vendors product where vendor ven id sama dengan product ven id. Oke. Kita coba praktekkan. Di sini saya ingin berpindah tabel ya. Nah, di sini tidak ada relasinya untuk yang customer sendiri. Ada, cuma agak belibet sepertinya. Kita coba di tabel employee. Oke, ada office code. Kita buka office.
city, country, state. Oke. Kita akan mencoba menggabungkan employee dan juga office. Di sini di employee kita akan menampilkan first name, job title, dan juga di office-nya adalah country-nya di sini. Oke. Caranya yaitu menggunakan join ya. Terus select data yang ditampilkan pertama apa? First name itu dari tabel employees dot first name, job title, juga tadi adalah di office country. Oke. From tabel pertama itu employees, kemudian kita enter saja join office. Di sini perintahnya adalah on. Oke. On tabel pertama. Di sini gunakan yang menghubungkan antara tabel employees dan office, yaitu office code. Berarti di sini adalah office code. Office code sama dengan tabel yang kedua yaitu office. Di sini adalah office code. Kita coba tampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. First name Diana, job title-nya presiden, kemudian country-nya di USA, ya, juga France. Di sini kita juga bisa menggunakan kondisi kondisinya, semisal yang ingin ditampilkan hanya yang ada di country-nya Prancis ya. Jadi kita bisa tambahkan where country sama dengan oke, kita tampilkan. Nah, maka yang ditampilkan adalah first name, job title, country yang hanya di Prancis. Nah, kemudian di sini untuk join 3 tabel atau lebih itu metodenya sama, hanya menambah penghubung antara tabelnya. Jadi semisal ingin menampilkan data yang untuk menampilkan datanya tersebut harus menggunakan 3 tabel. Itu yang harus dilakukan, yang pertama adalah menghubungkan tabel A dan tabel B. Setelah itu mencari yang memiliki hubungan tabel C ini apakah B atau A. Jika A, maka selanjutnya adalah menghubungkan antara tabel A dan C. Dan jika yang memiliki hubungan dengan tabel C adalah B, berarti setelah menghubungkan tabel A dan juga B, selanjutnya menghubungkan antara tabel B dan C, seperti itu. Untuk outer join, di sini hasil yang diberikan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya, kesamaan data variabel K dengan pemilik tabel ya, maupun data yang tidak memiliki kesamaan dan berdasarkan relasinya dari salah satu tabel. Terdapat 2 tipe outer join, yaitu left outer join, right outer join. Nah, di sini sebenarnya sama, cuman dengan yang join tadi itu hampir sama. Cuma untuk left join
left join di sini diberikan adalah data-data dari semua tabel yang terlihat baik berdasarkan tabel dari kausa sebelah kiri. Nah, yang kiri. Jadi yang ditampilkan itu dominan adalah datanya yang tabel pada yang terletak pada sebelah kiri di mana itu misal left antara seperti ini, tabel 1 tabel 2 left join tabel 2, berarti sini diberikan adalah di tabel 2 yang dijoinkan. Oke, kemudian di sini ada subquery merupakan query dalam query. Di sini untuk subquery ini sebenarnya hampir sama dengan join ya, jarang juga digunakan untuk subquery. Jadi subquery ini perintahnya seperti sintaknya yaitu select list from tabel where kolomnya di sini kemudian sama dengan select from where. Jadi ada select di dalam select seperti itu. Kita coba praktekkan di sini ya. Kita kembali lagi ke customer. Kita akan coba menampilkan customer name dan juga customer name yang memiliki credit limit tertinggi maksimal. Tadi maksimalnya kita lihat dulu maksimalnya di sini. Nah, itu adalah 2773. Lalu bagaimana caranya menampilkan beserta nama customer? Ya, ketika kalau tanpa menggunakan subquery ya, kita menggunakan nama customer, berarti customer name, max limit. Kita coba tampilkan. Hasilnya adalah max tampil. Untuk namanya yaitu Atelier Grafik. Kita lihat nama Atelier Grafik untuk credit limitnya yaitu 21, berarti ini tidak sesuai. Lalu bagaimana? Untuk sesuai kita bisa menggunakan subquery tadi, yaitu select customer name, credit limit from customer yang di sini where credit limit sama dengan buka kurung dan kurung agar select di sini select lagi, baru di sini select max credit limit from customer. Ini kita coba hasilnya, yaitu customer name dengan nama Europlus Shopping Channel yang kreditnya 227.600 atau maksimal. Kita lihat di sini untuk kredit limit 227 ini yang maksimalnya dengan nama Europlus Shopping Channel. Jadi bisa menggunakan seperti ini. Oke, baik, sekian penjelasan dari modul 4 sistem manajemen data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.